Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Edin Lau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda. Tentunya Go Healthy sudah mempersiapkan banyak sekali solusi kesehatan untuk Anda. Dan tentunya ada informasi, edukasi mengenai kesehatan. Siapkan catatan cemilan sehat Anda, karena sampai ujung acara Anda harus perhatikan baik-baik. Banyak nilai kehidupan yang bisa dipetik hari ini. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya praktisi kesehatan yang bertugas hari ini akan menjelaskan semuanya untuk Anda. Hari ini ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman. Salam sehat. Salam sehat. Ya, segar semuanya ya. Ditunggu tipsnya. Pak Asep, selamat datang di Go Healthy Pak. Salam sehat. Sehat. Yes, luar biasa. Pak Asep, tolong diceritakan Pak, saat ini kesibukannya apa aja Pak? Kesibukan saya mengajar. Mengajar sebagai seorang guru Pak ya? Guru di SMP Negeri 18 Tangsel. Oke, Bapak ngajarnya kelas berapa Pak? Saya kelas 7. Kelas 7. Nah, mengajar anak-anak kelas 7 itu kesulitannya apa Pak? Kesulitannya karena ini masa transisi dari SD ke SMP. Oh betul. Kelas 1 Jadi SMP, kita harus sabar dan telaten karena mereka belum begitu menyesuaikan. Oke. Begitu menyesuaikan dengan lingkungan dan situasi yang baru. Ya. Oke. Tapi intinya mengajar itu menyenangkan. Wah, menyenangkan. Nah, untuk remaja-remaja bikin pusing, tensi ikut tinggi gak Pak? Tentu. Langsung jalan spontan ya. Langsung. Nah, bagaimana pemirsa perjalanan dari Bapak Asep di sini? Beliau mengalami diabetes sejak usia muda. Katanya sih warisan dari ibundanya. Tapi kita tahu pola hidup juga bisa memicu penyakit ini, komplikasinya kemana-mana. Mari kita lihat ini kisah dari kehidupan beliau. Asep Ahmad Sofyan. Ia merasa sangat beruntung dan bersyukur bisa hidup lebih sehat pasca mengalami komplikasi akibat diabetes. Asep mengaku, diabetes ini sudah ia idap sejak muda, tepatnya sejak usia 23 tahun. Hal ini kemungkinan karena pola makannya yang kurang sehat. Pasalnya, sejak sekolah, ia sudah sering mengkonsumsi makanan manis. Risiko terjadinya diabetes pun kian meningkat karena orang tuanya juga memiliki kadar gula darah yang tinggi. Badan yang melayang-layang kalau gula lagi tinggi. Saya sampai 600. Kolesterol, darah tinggi, akhirnya sampai ke penyumbatan di jantung. Asep pun mengatakan, akibat diabetes, ia mengalami serangan jantung. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata sudah ada 3 sumbatan besar di pembuluh darah jantungnya. Kini, Asep sudah dipasang 2 ring. Ia pun kapok dan belajar untuk bisa hidup lebih sehat. Pasalnya, aktivitasnya menjadi sering terganggu karena rasa sesak yang ditimbulkan akibat penyakit jantung. Selain rutin mengkonsumsi obat dari dokter, Asep juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kesehatannya terus membaik. Bahkan, gula darahnya pun sudah kembali normal. Gula darah sudah normal ya, di level 100 lah, paling tinggi ya 115. Badan lebih enteng dan pusing-pusing sudah hilang, napas sudah nyaman, tidur juga sudah nyenyak. Bapak Asep, setelah pakai laser, apa saja perbaikan kesehatannya Pak? Tentunya ketika dulu kena serangan jantung, naik tangga itu kita capek. Capek. Ngajar 10 menit capek. Berbicara jangankan yang banyak. Berbicara 10 menit aja capek. Nah ini alhamdulillah ya, dengan patuh kepada nasihat dokter. Selanjutnya jika saya berikhtiar dengan menggunakan teknologi laser. Jadi ketika mau sholat subuh saya pakai 1 jam. Nah malam setelah sholat isya 1 jam. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa olahraga treadmill ya setengah jam tiap pagi. Keren Pak, bagus banget itu, keren banget.
Dan tentunya pemirsa, sebelum kita lanjut perbincangan, kita cari tahu bagaimana Bapak Asep kondisinya saat ini. Kita main dulu, boleh Pak ya? Ini benar atau salah dan berhubungan dengan kondisi dari Bapak Asep juga. Anda jawab ya. Pernyataannya seperti begini. Diabetes dari muda ini sudah pasti karena genetik. Benar atau salah Pak? Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Belum tentu, karena ada yang karena makanan, ada juga karena ya itu faktor keturunan. Oke. Ya, jadi kalau sebelum saya jawab benar atau salah, jadi pemirsa mesti paham betul mengenai istilah diabetes. Jadi diabetes itu adanya kelebihan kadar gula dalam darah kita yang lebih dari angka normal ya di atas 200. Nah, ini pada saat tidak puasa. Dan kadar gula darah yang tinggi ini bisa macam-macam penyebabnya. Ya, bisa karena tidak adanya produksi insulin. Ya, insulin itu yang mengendalikan kadar gula darah kita. Tidak ada insulin ini memang biasanya ada kerusakan ya dari awal. Biasanya itu sejak lahir, genetik, bukan genetik, kita anggap itu adalah kongenital, bawaan ya. Kemudian berikutnya ada diabetes tipe 2. Ya, ada produksi insulin tapi tidak cukup atau tidak efektif insulin tersebut. Kemudian ada lagi istilahnya dengan diabetes gestasional, diabetes yang terjadi pada saat wanita itu hamil. Jadi macam-macam diabetes itu perlu diketahui. Jadi kalau bicara dari muda ya disebabkan oleh genetik, jawabannya sebenarnya salah. Oke. Ya, jadi sekali lagi bahwa diabetes yang terjadi dari anak-anak baru lahir ada ya, baik anak kecil, anak masih usia-usia kecil ya di bawah 10 tahun itu dia sudah punya diabetes, itu sebenarnya karena dia memang insulinnya tidak diproduksi atau tidak ada karena jaringan pankreasnya tidak terbentuk dengan baik. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Nah, kalau misalnya masalah diabetes di usia 23 sudah dialami Bapak, itu biasanya tadi setuju dari pola makannya, dari itu tadi adanya insulinnya ada, tapi karena gula yang dimakan terlalu berlebihan sehingga insulinnya tidak bisa lagi efektif menjaga atau mengendalikan kadar gula darah. Pernyataan ini adalah salah. Bagus Pak. Emangnya dulu Pak, sukanya makan apa sampai gula darahnya tinggi sekali, sampai divonis usia 23 tahun ini diabetes? Emangnya secara singkat Pak, pola hidupnya kayak bagaimana dulu? Semrawut. Semrawut. Segala dimakan. Segala kecuali macam gitu ya, mungkin yang haram aja. Dan minuman pun kecuali yang haram aja. Gitu kan. Berarti minuman manis iya Ya, Pak? semuanya. Kopi manis iya? Betul. Teh manis juga iya? Lengkap saja. Sampai gula darahnya 600? Iya. Sekarang gula darahnya berapa setelah pakai teknologi laser? Ya kisaran 90 sampai 103. Dari 600. Ya. Buset pemirsa, itu hilang 500-an Pak. Iya. Pak, kontrasnya dari 600 rasanya bagaimana gula darahnya? Gula darah sekarang 100-an rasanya seperti apa? 600-an badan enteng, tetapi ya melayang-layang, seperti orang mabok. Oh gitu. Tapi ketika normal seperti ini, badan enteng tapi nyaman. Oke, napak bumi berarti Pak ya? Napak bumi. Berarti itu Percaya diri. Oke, Iya. dan tentunya Bapak tidak hanya diabetes ya Pak ya, jantung juga. Bapak sudah ada 3 ring di jantung. Betul. Sekarang bagaimana setelah menggunakan teknologi laser, perasaan sesak-sesak di jantung masih ada nggak Pak? Sudah hilang. Sudah hilang? Sudah hilang. Benar nggak ada Pak? Sudah sama sekali hilang. Kalau tidur, itu bisa terlentang nggak Pak? Terlentang. Dulunya? Ya harus pakai bantal 3 Setengah duduk ya. susun. Berarti harus tinggi Pak. Kenapa Ya. memangnya dulu kalau misalnya bantalnya kita sampai rata, itu apa yang terjadi? Kalau kerasa sesek. Kalau pakai bantal kan agak miring ya. Oh iya. Dan katanya dulu waktu mau ibadah Pak, ke masjid, setengah mati rasanya. Benar Iya, ya Pak ya? betul, iya. Sekarang bagaimana? Ya saya jalan kaki ke masjid. Sekarang udah oke Pak ya? Ya, Nggak ada perjalanan lagi sakit-sakit Pak? dari rumah saya di Bumi Mentari. Kebetulan saya punya masjid di Pondok Miri namanya Masjid Al Firdausi. Saya jalan kaki. Itu jaraknya berapa Pak? Ya kurang lebih 2 kiloan. Wih, 2 kiloan. Ya, tiap pagi. Tiap pagi. Iya, Luar biasa. itu kan Karena peningkatan olahraga, yang yes. tinggi sekali Pak ya? Iya, betul. Bapak seneng nggak? Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah SWT ya. Karena apapun yang kita ikhtiarkan, kita lakukan. Karena tanpa ikhtiar barangkali ya alhamdulillah ketemu dengan teknologi laser seperti ini. Saya berikhtiar dan hasilnya yang
memang itulah yang saya harapkan. Ya, jadi pemirsa di rumah, kita di sini harus belajar ya apa yang dilakukan oleh Pak Asep ini merupakan sesuatu yang sudah selangkah lebih maju. Ya, artinya apa yang sudah dilakukan ini sudah benar adanya ya. Jadi kalau berbicara tentang yang namanya diabetes ini, sebenarnya saya sama Mas Boy ini suka sekali nih membahas diabetes. Ya. Diabetes ini mother of all disease. Yang mau kita bahas nih banyak nih, karena komplikasi dari diabetes juga banyak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bisa terkena komplikasi akibat gula darah yang tinggi. Tapi permasalahannya adalah gini, gula darah yang tinggi ini nantinya dia bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah di dalam tubuh kita. Nah, pengentalan darah ini seperti apa? Ini saya kasih nih contohnya ya. Jadi pemirsa di rumah kalau bisa lihat ya, ini normal nih, pada orang yang normal itu yang sebelah kiri. Kelihatan darahnya jalannya lancar ya. Tapi kita lihat nih, kalau terjadi yang pengentalan darah karena gula darah yang tinggi, biasanya darahnya akan menjadi mengental ya. Yang tadinya harusnya sel darah merahnya ini dia lewat terus, tapi ini dia terhambat karena harus tumpang tindih ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan terjadinya pengentalan darah, ditambah lagi terjadinya penyempitan pembuluh darah akibat plak pembuluh darah. Dan ini akan terjadi nih penyumbatan pembuluh darah. Bisa disebutkan aja ya. Kalau misalkan penyumbatannya ada di kepala, terjadi serangan stroke. Penyumbatan yang ada di jantung, terjadi yang namanya serangan jantung. Kemudian hadir nih teknologi laser yang digunakan oleh Pak Asep. Teknologi laser ini perannya apa bagi tubuh kita? Teknologi laser ini yang pertama yang dilakukan teknologi laser adalah memasukkan gula darah ke dalam sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita bisa mengubah gula darah yang tadinya muter-muter aja di seluruh tubuh kita akan diubah menjadi energi. Itulah kenapa Pak Asep sekarang olahraga sudah bisa, jalan sudah bisa 2 km, bahkan ibadah jadi lebih lancar. Kemudian apalagi nih yang dilakukan oleh teknologi laser? Teknologi laser juga akan mengurai nih gumpalan darah yang kita sebut sebagai trombus. Gumpalan darah ini tadinya dia bisa menyumbat dimanapun pembuluh darah kita. Tapi ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini akan menguraikan nih, trombusnya diuraikan, aliran darah lebih lancar lagi, dan yang pastinya akan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Dan ini yang dirasakan oleh Pak Asep juga, ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi untuk pemirsa ya, Anda yang punya masalah dengan kadar gula darah yang belum terkendali. Jadi sekali lagi kalau orang sudah terdiagnosa dengan diabetes, itu memang tidak bisa disembuhkan. Yang bisa adalah dikendalikan atau dikontrol. Jangan sampai kadar gula darah itu naik ya di atas normalnya. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Tadi dikatakan Mas Nurman, ini mother of the disease. Jadi artinya semua penyakit itu berasal dari kadar gula darah yang tidak terkendali. Nah, ini Anda harus kendalikan itu. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya, pertama kita harus menerapkan pola hidup sehat. Ayo ya, mulai sekarang terapkan hidup sehat. Jangan nanti-nanti ya, mulai atur pola makannya. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak yang berlemak-lemak. Kemudian lakukan olahraga secara teratur. Ya, kemudian tidur yang cukup dan kemudian manajemen stres. Kemudian lakukan pemeriksaan secara berkala karena kita nggak tahu nih kadar gula darah tinggi atau tidak sebelum atau kalau tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Tadi dijelaskan Mas Nurman bahwa teknologi laser ini akan membantu tadi darah-darah yang kental karena kadar gula darah yang tinggi tadi. Jadi untuk Anda yang kadar gula darah tinggi, ini juga bukan berarti kemudian Anda punya tenaga energi yang berlebih. Kalau dia tidak digunakan atau tidak dimetabolisme oleh sel tubuh kita, ini akan menumpuk dalam pembuluh darah kita dan ini akan menjadi masalah. Jadi orang dengan kadar gula darah tinggi ini biasanya keluhannya lemas. Betul ya Pak ya, Bapak merasakan itu ya. Dan dengan bantuan teknologi laser tadi, maka gula darah yang ada akan dimetabolisme dengan meningkatkan kerja dari mitokondria, dirubah menjadi energi sehingga energinya akan bisa meningkat, kadar gula darahnya terkendali. Jadi ayo untuk Anda ya, terapkan pola hidup sehat, kemudian lengkapi gaya hidup Anda dengan teknologi laser agar gula darah Anda bisa terkendali. Kita ambil aksi, kita pakai namanya teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa terbebas dan juga tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan EQ Laser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera
dokter laser, atau equalizer. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogo Mall. Ayo segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini, Bapak Asep, datang ke sini memperingatkan juga kepada kita bahwa ayo generasi muda yang saat ini makan sembarangan, kerja, tidak istirahat, hati-hati. Diabetes bisa mengintai kehidupan Anda. Diabetes ini belum bisa disembuhkan oleh umat manusia, tapi bisa dikendalikan. Salah satunya dengan penggunaan teknologi laser. Jadi kalau saat ini Anda mengalami diabetes dan juga komplikasinya sudah kemana-mana, mari langsung segera pakai teknologi laser supaya kehidupan Anda sama seperti Bapak Asep, makin tua tapi makin sehat. Mari sama-sama kita belajar dan kita bincang-bincang lagi dengan Bapak Asep. Pak Asep, Bapak sudah berapa lama pakai teknologi laser, Pak? Dari mulai produk ini ada. Berarti sudah cukup Dari lama, lama, Pak ya? Sudah lama. 5 Lebih tahun dari berapa? Berapa tahun, Pak, kira-kira? 10 tahun. Ada mungkin 7 tahun ya. 7 tahunan. Nah, kondisi alat teknologi laser Bapak saat ini setelah pakai begitu lama, kondisinya bagaimana, Pak? Masih baik, Pak. Oh, masih baik, Pak, ya? digunakan. Oke. Masih digunakan. Nah, Pak, kalau misalnya saya tanya nih, Pak ya, ada penawaran lain. Lebih murah, Pak, tapi tidak asli. Dan juga mungkin khasiatnya, manfaatnya tidak seperti yang aslinya. Saya kasih ke Bapak, saya jual lebih murah. Bapak terima nggak? Kalau yang sifatnya meragukan, saya akan menolak, Pak. Alasannya kenapa, Pak? Kalau yang meragukan itu biasanya semuanya kan berbanding lurus ya, antara harga dengan manfaatnya. Ya. Kalau yang palsu belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Jadi ada uang, ada harga ya, Pak ya. Selain yang Bapak sendiri menggunakan di rumah, siapa lagi yang menggunakan teknologi laser? Ya istri saya. Nah, dia bagaimana? Terbantu kan nggak kondisi kesehatannya? Kalau istri saya, alhamdulillah karena sehat ya. Oh, masih sehat. Jadi dengan adanya alat ini dia tidak sama sekali belum pernah lihat istri saya sakit. Alhamdulillah. Oh iya, bagus Jadi dong, Pak. pencegahan ya, Pak ya. Jadi semua penyakit diborong saya. Sudah habis ya, Pak ya. Ya, habis. Bapak ini paket lengkap semuanya diborong sama Bapak Asep. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan, mari ada satu tips tambahan untuk Anda. Tahukah Anda bahwa laser 650 nanometer ini dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung kita? Mohon penjelasannya, silakan. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang yang namanya teknologi laser dengan panjang gelombang 650 nanometer. Ini nanti yang akan keluar itu sinar merah ya, Pak ya. Nah, jadi sinar merah ini nantinya ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk melebarkan pembuluh darah kita, termasuk pembuluh darah di jantung kita. Jadi ketika dia dihasilkan di pergelangan tangan kita, ini akan
akan dibawa nih oleh aliran darah kita ke seluruh tubuh kita, termasuk pembuluh darah jantung kita juga. Jadi pembuluh darah kita akan melebar, kemudian aliran darah kita juga akan lebih lancar lagi, dan yang pastinya penyumbatan pembuluh darah ini akan diuraikan atau kita sebutnya sebagai mekanisme fibrinolisis. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknologi laser dengan panjang gelombang 650 nanometer dengan sinar warna merah, maka jantung kita akan bekerja lebih optimal kembali. Dan yang pastinya teknologi laser ini bukan hanya menyinari pembuluh darah kita saja, tapi juga akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Sebut saja titiknya ada PC6, PC7 untuk ini ya perikardium ya untuk jantung. Kemudian untuk mengatur tekanan darah kita apa? Ada HT4, 5, 6, 7. Tapi bukan hanya di situ saja, ada titik lung atau untuk paru-paru kita ada LU7, 8, 9. Kalau kita stimulus dengan teknologi laser 650 nanometer, maka kesehatan kita, paru-paru, jantung, pembuluh darah, tekanan darah kita, dan kualitas darah kita akan terbantu dengan baik. Untuk itulah kita menjaga kesehatan kita dengan kita menjaga jantung kita, mulai dari sekarang juga. Ya, jadi pemirsa, Anda juga kalau memiliki teknologi laser yang menggunakan pergelangan tangan, ini juga dilengkapi dengan yang digunakan ke rongga hidung. Kenapa sih yang dituju rongga hidung bukan rongga-rongga yang lain? Ini menarik ya, karena di rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah ya. Udara itu juga akan mengalir pada seluruh area kepala kita. Ya, di kepala ini pusatnya segala koordinasi kegiatan hidup kita sehari-hari. Ini kita lihat ya bagaimana tadi aksesorisnya yang digunakan selain di pergelangan tangan juga ada yang masuk ke area rongga hidung. Ini kita lihat kan area rongga hidung itu dia akan membuat atau membantu kualitas darah di area kepala menjadi lebih baik. Ya, dengan sirkulasi darah yang lebih baik, maka fungsi otak akan terjaga dengan baik. Fungsi otak kan itu untuk berpikir, untuk konsentrasi, untuk daya ingat, ini semuanya ini akan terjaga dengan baik dengan bantuan teknologi yang digunakan di rongga hidung. Kemudian di daerah kepala ini juga masih banyak nih panca indera kita. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada pengecap. Ini semuanya akan berfungsi dengan baik. Kalau Anda punya masalah dengan gangguan vertigo, gangguan keseimbangan, punya masalah dengan sinusitis, ini juga karena sirkulasi darahnya baik, regenerasi selnya baik, maka fungsinya juga akan berfungsi dengan baik. Dan yang menariknya Pak, ya kalau Bapak rutin menggunakan, juga Anda pemirsa menggunakan intranasal, ini juga baik untuk sirkulasi darah wajah. Jadi wajahnya terlihat lebih segar, lebih muda, lebih awet gitu Pak, awet muda ya. Jadi ini manfaat penggunaan teknologi laser yang digunakan rongga hidung. Jadi buat Anda pemirsa jangan ragu lagi, gunakan teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan dan lengkapi juga yang digunakan dalam rongga hidung supaya kesehatan Anda terjaga dengan baik. Nah, Pak Asep, dari pengalaman Pak Asep sudah kena penyakit jantung Pak, diabetes. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau sampaikan terutama nih ke generasi muda, murid-murid atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah supaya setidaknya bisa lebih sehat dari kondisi Bapak Asep dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa pesannya Pak? Kepada semua rekan-rekan atau teman atau murid-murid saya, jagalah kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Yang kedua, patuhi saran dari dokter karena jangan percaya hal-hal yang tidak jelas kualitas ilmiahnya. Yang terakhir, selalu gunakan kalau sudah terjadi masalah, selalu gunakan teknologi laser. Insya Allah dengan teknologi laser ini penyumbatan di darah yang menyebabkan berbagai penyakit itu akan berangsur-angsur akan pulih. Itu aja mungkin. Baik, luar biasa. Pak Asep, terima kasih banyak ya sudah hadir di Go Healthy Pak. Pesan-pesannya sangat berguna untuk pemirsa kami dan tentunya kita doakan Bapak makin sehat, panjang umur, masa pensiunnya makin bahagia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, dan saya mau menambahkan buat Anda pemirsa, ya jadi sekali lagi kita diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sesempurna mungkin, sesehat mungkin. Ini harus kita jaga, harus kita rawat. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada tubuh kita. Jadi untuk menjaga kesehatan itu banyak upaya yang bisa kita lakukan dan ini harus dilakukan secara konsisten sejak dini, jangan nanti-nanti ya, saya masih muda nanti aja nunggu tua, tidak. Lakukan sekarang ya. Kemudian Anda harus melakukan pola hidup sehat ya, mulai dari
makannya, olahraganya, berat badannya, tidurnya, faktor stresnya, kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya kesehatan Anda bisa terjaga karena kualitas darah Anda bisa dijaga dengan baik. Jadi sekali lagi, sehat itu adalah sesuatu yang mahal, sehat itu harus dijaga dan ini harus Anda upayakan sejak dini, segera mungkin, jangan ditunda-tunda. Yes, itu dia nasihatnya. Terima kasih sekali lagi Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman. Dan tentunya pemirsa, kita langsung ambil aksi. Jangan tunggu sampai diabetes ini datang ke dalam kehidupan Anda. Caranya bagaimana? Anda harus memilih dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Inilah teknologi laser itu. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Harapan kami adalah Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo dan juga tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera dokter laser atau equalizer. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.